Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Makro Islam akan menjelaskan materi-materi yang telah kami persiapkan bersama-sama. Oke, langsung saja check this out. Yang pertama ada pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Di dalam perekonomian ini tidak terdapati pajak maupun pengeluaran pemerintah. Perekonomian dua sektor bisa juga disebut dengan perekonomian sederhana tertutup. Mengapa bisa dikatakan sederhana? Karena di dalam perekonomian ini hanya terdapat dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dan mengapa bisa dikatakan tertutup? Karena di dalam perekonomian ini tidak terdapati perdagangan internasional. Dengan tidak adanya perdagangan luar negeri, maka dalam perekonomian ini tidak ada kegiatan ekspor maupun impor. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri pendapatan perekonomian dua sektor. Ciri yang pertama itu sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga kepada sektor perusahaan. Sektor rumah tangga itu menghasilkan aliran pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Ciri yang kedua itu sebagian besar dari pendapatan sektor rumah tangga digunakan untuk konsumsi. Konsumsinya itu berupa membeli barang-barang dan jasa-jasa kepada perusahaan. Nah, ciri yang ketiga itu ada sisa dari pendapatan sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi itu akan ditabung kepada instansi keuangan. Ciri yang keempat itu pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal bisa meminjam kepada instansi keuangan tersebut yang telah mengumpulkan sisa uang pendapatan dari sektor rumah tangga tadi untuk modal investasi. Sekian penjelasan dari ciri-ciri pendapatan perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya itu materi mengenai hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan. Merujuk dari salah satu tokoh yang bernama Keynes, beliau itu mengatakan bahwasanya pengeluaran dari konsumsi itu didasari atau ditentukan oleh besarnya dari pendapatan. Jadi dalam hal ini dapat ditentukan bahwasanya semakin besar atau semakin tinggi tingkat pendapatan kita, maka semakin besar juga tingkat konsumsi dari kita itu sendiri. Tapi beliau juga menimpali lagi atau mengatakan lagi bahwasanya tetap saja perubahan dari antara konsumsi dan juga pendapatan itu tidak bersifat proporsional kayak gitu. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas mengenai hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja sih yang mempengaruhi konsumsi dari seseorang atau konsumsi dari sebuah keluarga. Nah, faktor-faktor tersebut yang meliputi yaitu yang pertama faktor pendapatan ataupun kekayaan rumah tangga. Faktor yang kedua yaitu faktor suku bunga. Faktor yang ketiga yaitu faktor perkiraan harga di masa depan, dan faktor yang keempat yaitu faktor jumlah anggota keluarga. Di antara faktor-faktor tersebut atau di antara 4 faktor yang disebutkan tadi, terdapat faktor yang sangat mendominasi atau faktor yang sangat penting dalam hal ini atau dalam hal hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan. Faktor tersebut yaitu faktor yang pertama, yakni faktor pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Kenapa hal ini sangat penting? Tapi perlu diketahui terlebih dahulu, pendapatan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu pendapatan yang seperti apa? Pendapatan disposable yaitu pendapatan yang dalam artian pendapatan neto atau bersih. Jadi pendapatan yang di dalamnya sudah tidak ada pajak
baik pajak penghasilan ataupun pajak-pajak lainnya, karena di dalam perekonomian dua sektor itu tidak termasuk di dalamnya sebuah kegiatan pemerintah. Seperti itu. Jadi hanya penghasilan atau pendapatan yang neto dari seseorang atau sebuah keluarga saja. Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan, terdapat sebuah persamaan atau terdapat sebuah rumus. Nah, rumus tersebut merupakan penggambaran antara hubungan dari pendapatan dan juga konsumsi itu sendiri. Nah, rumusnya itu bisa dilihat. Nah, di situ dijelaskan rumusnya yaitu ada YB sama dengan C ditambah S. Nah, di situ disebutkan YD yaitu merupakan pendapatan disposable atau yang sudah saya jelaskan tadi, pendapatan disposable. Dan di situ juga ada keterangan C. C itu yaitu konsumsi dari seseorang ataupun keluarga, dan juga ada S. S itu savings atau bisa diartikan sebuah tabungan. Jadi antara pendapatan, konsumsi, dan juga tabungan di dalam persamaan tersebut atau di dalam rumus tersebut itu saling berkaitan. Baik, untuk memperjelas materi yang tadi, kita bisa lihat tabel berikut ini. Kita fokuskan pada kolom YD atau kolom pendapatan disposable dan juga kolom C atau kolom konsumsi. Kita bisa lihat ketika pendapatan kita itu adalah 100 sampai 1 juta dan konsumsinya dari 125.000 sampai 875.000. Dan kita dapat lihat pada tabel tersebut bahwasanya ketika pendapatan kita itu semakin besar, maka konsumsi juga akan semakin besar. Untuk menghubungkan antara YD dan juga S, kita bisa fokuskan pada kolom YD dan juga kolom S. Nah, kita fokuskan saja kepada data ketika pendapatan 500 dan tabungannya adalah 0. Di situ dapat kita simpulkan. Kita tarik dari 0 ke atas, yaitu dari 0 min 25, min 50 sampai min 100 dan min 125. Kita simpulkan bahwasanya ketika pendapatan kita mulai dari 500 ataupun pendapatan kita 500 ke bawah, 500, 400, atau dalam artian ketika pendapatan kita adalah rendah atau kecil, maka tabungan kita itu akan kekorek ataupun keambil. Dan kita lihat juga dari data tabungan dari 0 sampai ke 125.000, yaitu ketika pendapatan kita itu 500.000 ke atas, atau dalam artian pendapatan kita itu adalah besar, maka kita bisa menabung ataupun kita bisa menyisihkan uang kita untuk ditabung. Maka kolom S-nya itu dari 0 sampai 125.000, seperti itu. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, yang pertama adalah mengenai fungsi konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Dilihat dari segi ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Nah, yang dimaksud di sini adalah konsumsi yaitu merupakan kegiatan untuk mengurangi nilai guna barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita atau masyarakat. Nah, alat untuk menunjang melakukan tindakan konsumsi ini adalah dengan menggunakan pendapatan. Nah, fungsi konsumsi ini bisa dirumuskan dengan C sama dengan A plus B Y. Nah, Y itu merupakan pendapatan dan C itu merupakan konsumsi dan A itu merupakan konstanta atau bisa dikatakan besarnya konsumsi saat tidak ada pendapatan. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu mengenai fungsi tabungan. Nah, tabungan ini merupakan simpanan uang dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan secara perorangan atau melalui instansi tertentu. Nah, tabungan ini adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Bagi masyarakat yang pendapatannya lebih besar dari konsumsi atau dari kebutuhan konsumsi, maka akan mempunyai peluang untuk menabung. Nah, dalam ekonomi nasional, pendapatan akan digunakan untuk dua faktor, yaitu pertama konsumsi dan yang kedua itu adalah tabungan. Nah, dari fungsi tabungan tersebut yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Nah, jika dirumuskan fungsi tabungan ini yakni Y sama dengan C plus S. Y bisa dikatakan dengan pendapatan, C yaitu konsumsi, dan S adalah tabungan.
Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan. Kecondongan mengkonsumsi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan disposable yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan pendapatan disposable. Selanjutnya mengenai kecondongan menabung. Kecondongan menabung merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan. Kecondongan menabung ini terbagi menjadi dua macam, ada kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Untuk kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable. Yang kedua ada kecondongan rata-rata. Ada kecondongan menabung rata-rata merupakan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menentukan konsumsi dan tabungan. Yang pertama ada kekayaan yang dimiliki, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga sikap hemat, yang keempat keadaan perekonomian, dan yang kelima distribusi pendapatan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketujuh, yaitu bagaimana itu investasi. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwa setiap individu memerlukan yang namanya investasi untuk menunjang kehidupan sosialnya di masa yang akan datang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, investasi berarti sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek di mana berharapkan dapat dijual kembali di masa yang akan datang dengan nilai tinggi yang lebih besar. Berikutnya, investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa akan datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan. Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Nah, berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Nah, menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain adalah yang pertama yaitu tabungan bank. Nah, dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Yang berikutnya, jenis-jenis yang kedua yaitu deposito di bank. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu. Nah, suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank. Nah, investasi yang ketiga yaitu saham. Nah, saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut dividen.
Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi, yang selisih harganya disebut capital gainan, maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya tersebut capital loss. Nah, jadi keuntungan yang bisa didapatkan dari saham ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Nah, berikutnya jenis investasi yaitu properti. Investasi properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapatkan dalam properti ada dua, yaitu menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa. Yang kedua yaitu menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Nah, barang-barang koleksi, contohnya barang-barang koleksi adalah perangko, lukisan, dan lain-lain. Itu juga termasuk investasi. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan emas. Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara. Nah, investasi berikutnya juga yaitu mata uang asing. Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih berisiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengembang bebas atau free float, yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia juga mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. Berikutnya ada juga yang disebut dengan obligasi atau sertifikat. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya hampir sama dengan deposito, maka akan lebih menarik investor. Suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan suku bunga di deposito. Nah, berikutnya nih teman-teman, ada keunggulan dan kekurangan investasi. Berikutnya, 1. Produk perbankan tabungan digunakan untuk menyimpan dana nasabah, dapat memberikan banyak kemudahan, di antara lain likuiditas yang tinggi, dapat diambil kapan saja. Berikutnya ada kemudahan bertransaksi. Yang ketiga, dijamin pemerintah dijamin pemerintah. Yang berikutnya, suku bunga yang diberikan sangat rendah. Dan yang terakhir, bunga kena pajak 20% untuk yang di atas 7,5 juta. Nah, berikutnya selain itu, teman-teman juga mendapatkan keuntungan dalam produk investasi reksadana atau unit trust. Berikutnya ada deposito berjangka, dan yang terakhir ada rekening koran. Jadi itulah investasi ya teman-teman. Dapat dipahami bahwa investasi itu sangat berguna bagi kita semua, dan banyak berbagai macam jenis investasi yang dapat teman-teman lakukan untuk masa depan teman-teman, dimana investasi itu sama saja dengan menabung, ya kan gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya tolong dimaklumi karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penentuan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu penentuan suku bunga. Mengapa ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku ke suatu suku bunga akan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu penyesuaian dalam pasar modal. Berdasarkan pada fleksibilitas ahli-ahli ekonomi klasik, yakin bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi dapat menentukan kegiatan ekonomi, karena perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja
penuh karena pengeluaran agrera dapat mencapai tingkat penawaran agrera pada penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi perekonomian dua sektor, di mana di sini saya akan menjelaskan pada subbab atau fokus pembahasan pada materi keseimbangan dalam perubahan. Nah, sebelum kita membahas keseimbangan dalam perubahan atau pembahasan utama kita, maka hal yang paling penting kita pahami adalah kembali mengenai konsep perekonomian dua sektor. Konsep perekonomian dua sektor dalam beberapa definisi bisa kita pahami sebagai perekonomian dengan model sederhana. Mengapa dikatakan sebagai model sederhana? Karena perekonomian dua sektor itu hanya melibatkan dua pelaku ekonomi saja, yaitu antara rumah tangga dan perusahaan. Baik antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga, kedua-duanya memerankan sesi produsen dan sesi konsumen. Jadi kedua-duanya saling terkait, saling berhubung dan saling berkesinambungan. Nah, dalam hal tersebut maka bisa kita pahami yaitu ada dua hal utama dalam perekonomian dua sektor, yaitu pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga dan pendapatan yang didapat antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, oleh karena itu kedua-duanya saling terkait satu sama lainnya. Nah, misalnya seperti ini. Perusahaan memerlukan tenaga kerja. Nah, di sini bisa kita pahami perusahaan ini berperan sebagai konsumen. Nah, maka yang menjadi produsennya yang memproduksi sumber daya manusianya sebagai tenaga kerja ialah dari sektor rumah tangga. Nah, sedangkan sebaliknya, apabila dari sektor rumah tangga memerlukan barang dan jasa. Nah, hal ini bisa kita pahami sektor rumah tangga berperan sebagai sesi konsumen. Nah, sebagai perusahaan yang berperan sebagai sesi produsen ialah menghasilkan barang dan jasa. Nah, seperti itulah sirkulasi hubungan antara perekonomian dua sektor. Nah, maka untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi dua sektor ialah apabila pengeluaran dan pendapatan antara dua pelaku ekonomi tersebut seimbang. Nah, apabila kita merujuk pada teorinya ialah antara pendapatan dan pengeluaran itu diformulasikan sebagai C ditambah I, sedangkan pendapatan yaitu C ditambah S. C ini disimbolkan sebagai pengeluaran rumah tangga ataupun konsumsi dari rumah tangga. Sedangkan kalau I ialah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi bisa dipahami bahwasanya pengeluaran itu terdiri dari pengeluaran konsumen rumah tangga dan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan pendapatan ialah C ditambah S. C ialah pengeluaran ataupun konsumen yang dilakukan oleh rumah tangga ditambah S yang dilambangkan dari saving. Saving ialah tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga. Nah, maka dari hal tersebut bisa kita simpulkan untuk mencapai keseimbangan ialah I sama dengan S, atau investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan harus sama dengan tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga. Nah, oleh karena itu bisa kita pahami mengenai teori ataupun konsep keseimbangan dalam perubahan ialah bahwasanya dalam perekonomian dua sektor keseimbangan tersebut yaitu keseimbangan I sama dengan S akan pada suatu periode atau suatu waktunya akan mengalami perubahan. Nah, apabila kita variabelkan seperti ini, misalkan investasinya itu 5, memiliki nilai 5, sedangkan savingnya memiliki nilai 5 juga, maka hal tersebut bisa kita pahami sebagai keseimbangan karena I sama dengan S atau 5 sama dengan 5. Nah, terkait dengan teori keseimbangan dalam perubahan yaitu apabila I sama dengan S itu 5 sama dengan 5 itu mengalami perubahan. Jadi dalam teori ekonomi ini keseimbangan akan selalu mengalami perubahan. Jadi apabila 5 sama dengan 5 ini berubah menjadi misalkan 6 sama dengan 6, nah itu yang dinamakan perubahan dalam keseimbangan. Dan begitu juga sebaliknya apabila nilainya turun, misalkan 3 sama dengan 3, nah itu dinamakan keseimbangan dalam
perubahan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian video dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Cukup sekian dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.